Eurofighter Typhoon adalah jet tempur multirole generasi 4-5 yang menjadi kebanggaan Eropa dan simbol kolaborasi militer antar negara. Pesawat ini dikembangkan oleh 4 negara besar: Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol, di bawah konsorsium Eurofighter GmbH dan produsen utama seperti BAE Systems, Airbus, dan Leonardo. Awal pengembangannya dimulai sejak akhir 1980-an sebagai jawaban atas meningkatnya kekuatan udara Uni Soviet yang kala itu gencar memproduksi MiG-29 dan Su-27. Proyek ini sempat mengalami penundaan karena perbedaan spesifikasi di antara negara pengembang. Namun akhirnya prototipe pertamanya terbang tahun 1994 dan mulai digunakan operasional oleh Angkatan Udara Jerman dan Inggris sejak 2003. Hingga kini, Eurofighter telah digunakan oleh lebih dari 10 negara, termasuk Arab Saudi, Kuwait, Austria, dan Qatar. Jet ini dirancang bukan hanya sebagai pesawat superioritas udara, tetapi juga sangat efektif untuk misi serangan darat dan pertahanan udara strategis. Ditenagai oleh 2 mesin turbofan Eurojet EJ200, Eurofighter Typhoon mampu menghasilkan total daya dorong lebih dari 90 kN per mesin, memungkinkan pesawat ini melesat dengan kecepatan maksimum Mach 2 sekitar 2.495 km per jam. Kecepatan super cruise, yakni terbang supersonik tanpa afterburner, juga dapat dicapai, membuatnya sangat efisien dalam operasi tempur cepat. Radius tempurnya mencapai 1.389 km, dan dapat diperluas hingga lebih dari 3.700 km dengan tangki eksternal. Desain sayap Delta yang dipadukan dengan canard aktif di bagian depan, membuatnya sangat lincah dalam manuver, cocok untuk pertempuran udara jarak dekat. Struktur pesawat sebagian besar terbuat dari material komposit ringan dan titanium, untuk mengurangi bobot serta meningkatkan ketahanan terhadap tekanan tinggi saat manuver ekstrim. Semua sistem kontrol pesawat berbasis fly-by-wire, artinya dikendalikan melalui komputer, sehingga memberikan presisi tinggi dan respon cepat dalam mengendalikan pesawat saat kondisi pertempuran intens. Eurofighter Typhoon dibekali dengan salah satu radar tercanggih saat ini, yaitu Chaptore AESA, yang memungkinkan pendeteksian target lebih cepat dan lebih banyak secara simultan, bahkan hingga lebih dari 20 target sekaligus. Radar ini juga memiliki kemampuan tracking and engagement jarak jauh, menjadikannya sangat mematikan dalam dogfight maupun pertempuran jarak menengah dan jauh. Selain radar, pesawat ini dilengkapi dengan Pirate IRST, sistem pencarian inframerah yang bisa mendeteksi dan melacak pesawat lawan tanpa memancarkan sinyal radar, atau dikenal sebagai silent hunting. Ditambah lagi dengan HMDS, pilot dapat mengunci target hanya dengan melihat ke arahnya, memungkinkan respons tembakan yang lebih cepat dan intuitif. Sistem avioniknya juga mencakup sensor fusion dan data link untuk berbagi informasi situasi tempur secara real-time dengan pasukan sekutu, menjadikan Typhoon sangat unggul dalam pertempuran jaringan modern. Typhoon memiliki 13 titik cantelan senjata, hardpoint, dan dapat membawa hingga 7.500 kg berbagai macam persenjataan. Untuk dominasi udara, ia dapat dipersenjatai rudal Meteor BVR, Beyond Visual Range, dengan jangkauan lebih dari 100 km, rudal AMRAAM dan IRIS-T untuk jarak menengah dan dekat. Untuk serangan darat, Typhoon mampu membawa rudal jelajah Storm Shadow, rudal anti-tank Brimstone, dan berbagai jenis bom berpemandu presisi seperti PAVE-2, 3, dan 4. Selain itu, pesawat ini juga memiliki meriam internal Mauser BK-27 kaliber 27 mm, yang efektif untuk dogfight maupun menghancurkan target ringan di darat. Seluruh sistem persenjataan ini terintegrasi dengan sistem misi dan targeting POD canggih seperti Lightning III, yang memampukan pilot untuk menyerang target secara presisi tinggi baik siang maupun malam. Kombinasi kecepatan, kelincahan, dan daya hancur membuat Typhoon menjadi jet tempur yang tidak hanya bertahan, tetapi juga menyerang secara agresif dan efektif di segala medan. Dalam konteks strategi militer global, Eurofighter Typhoon memegang peran vital sebagai penjaga langit Eropa dan sekutu NATO. Jet ini telah dikerahkan dalam berbagai misi NATO seperti patroli udara di Baltik, pengintaian di Timur Tengah, hingga misi pertahanan udara di wilayah konflik. Bahkan, negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi telah membuktikan kemampuannya dalam operasi militer real. Keunggulannya dalam kombinasi teknologi, interoperabilitas dengan jet tempur NATO lain, serta modularitas untuk upgrade sistem menjadikan Typhoon sangat fleksibel dan tahan lama dalam jangka panjang. Kini, dengan adanya varian Tranche 4 dan Tranche 5,
Eurovictor Typhoon terus ditingkatkan kemampuannya agar tidak tertinggal dari jet tempur generasi kelima seperti F-35 dan J-20 Cina. Jet ini bukan sekadar simbol kekuatan udara Eropa, tetapi juga representasi dari kolaborasi teknologi tinggi dan kesiapan menghadapi tantangan udara.